Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Cek suara 1, 2. Udah masuk ya Kak Afita? Alhamdulillah sudah. Jelas ya. Jelas sekali. Ya baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah datang ya? Udah pada datang, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Tadi sudah perkenalan ya, insya Allah. Alhamdulillah saya Evi Yustia gitu ya. Alhamdulillah diberi amanah ya oleh Hairin dan tim Hairin untuk kemudian sharing gitu ya, sharing dan kemudian mungkin saling mengingatkan ya, kalau sharing itu bagi yang belum menikah ya, kalau saling mengingatkan itu bagi budak-budak atau teman-teman yang sudah menikah, kita saling mengingatkan di sini terkait pernikahan gitu ya, insya Allah ya. Saya senang sekali kembali berjumpa dengan teman-teman yang solihah, insya Allah di sini saya panggil teman-teman aja ya, biar fair karena ada yang belum nikah, ada yang udah nikah, biar kita berasa seumuran gitu ya. Senang sekali berjumpa kembali dengan teman-teman di sini yang insya Allah solihah ya, karena kan salah satu tanda orang yang soleh itu adalah dia itu tidak berhenti belajar. Nah, salah satunya adalah ketika sudah berniat atau sudah melangkahkan kaki, bukan melangkahkan kaki ya, apa nih, karena online deh. Karena sudah berniat tuh, berazamkan diri ya, hadir, apalagi sampai on cam gitu ya, sampai akhir nanti insya Allah itu kita catat sebagai amal yang soleh itu ya, insya Allah itu. Teman-teman dari mana sini tadi udah saling menyapa belum? Dari mana? Banyak ya pasti ya. Mungkin ya kalau pekan lalu banyak banget ya dari luar kota. Ada banyak dari berbagai kota yang hadir. Hari ini sama ya, insya Allah ya. Gitu. Kalau tim Hairin sendiri dari mana sih? Dari Lumajang ya? Iya betul. Kita dari Lumajang, Jawa Timur. Jangan lupa follow juga di Instagramnya ya. Kalau bagi ibu-ibu seperti saya punya anak 4 ya, itu aduh, kalau udah di tag gitu ya, kalau udah di follow sama akun-akun yang jualan pernak-pernik anak-anak tuh, Masya Allah ini jadi kepo gitu ya. Lapar mata itu. Jadi boleh ibu-ibu di sini, teman-teman di sini juga follow ya Hairin official ya, kalau nggak salah Hairin official. Nah, betul. Selain apa ya, bisa ada tuh banyak jualan gitu ya, maksudnya karena memang jual. Tapi ini yang membedakan tuh ini, tim Hairin juga berkenan untuk berbagi ilmu ya, menghadirkan narasumber untuk dan kita berbagi ilmu, karena kan nggak cukup ya kita dalam mengasuh atau menjalani pernikahan itu tanpa ilmu. Ini sudah kita bahas di pekan lalu. Jadi salah satu kunci sebenarnya kalau kita mau menyiapkan diri, mau menghadapi pernikahan atau sudah menjalani pernikahan itu sendiri, sebenarnya itu adalah kuncinya itu adalah dengan ilmu. Ya. Baik, kita mulai ya, sesuai tema yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Afita. Judul kali ini adalah ketika pernikahan tak lagi menawan. Ketika pernikahan tak lagi menawan. Pekan lalu masih ingat judulnya? Pekan lalu judulnya adalah menikah rasa jannah. Menikah rasa jannah. Kalau boleh saya review sedikit itu ya. Menikah rasa jannah itu bukan berarti kehidupan pernikahan itu penuh dengan suka dan gembira gitu ya, atau selalu dengan suka dan gembira. Tapi ternyata kuncinya adalah ketika dalam pernikahan itu kita meniatkan, kemudian mempersiapkan, berproses dan juga bertujuan karena Allah, dan juga berupaya meraih ridho Allah dalam setiap jengkal aktivitasnya. Kita kan lalu kita bahas itu ya, dari mulai persiapan gitu ya. Ketika sudah menjalani itu ternyata kita mengupayakan untuk dan sesuai dengan ridho Allah gitu ya. Karena itu tujuan dari semua tujuan itu ya tentunya adalah ridho Allah. Gitu. Kalau Allah sudah ridho, endingnya itu kan kita kemana? Ke surga, ke jannah. Itu makna pernikahan rasa jannah yang sudah kita bahas pekan lalu. Gitu ya. Bonusnya kalau kemarin ya masih review pekan lalu, ketika kita sudah menjalankan sesuai dengan ridho Allah, nah bonusnya itu adalah kita meraih samaro gitu ya. Kita meraih sakinah, mawaddah, warahmah, meraih ketenangan, ketentraman, kasih sayang gitu ya. Dan yang pasti juga insya Allah akan kita dapatkan adalah sebuah keberkahan gitu ya. Karena kan itu janji Allah ya. Kalau kita taat itu udah pasti itu keberkahan itu akan mengikuti itu tanpa kemudian kita apa ya, aneh-aneh gitu ya. Udah tugas kita hanyalah taat. Keberkahan tuh ya. Rahmat Allah itu akan senantiasa mengikuti gitu ya.
karena kita sebagai seorang muslim gitu ya, kan ridho Allah tujuannya. Inilah yang dimaksud pernikahan serasa surga, karena dengan menjalani pernikahan itu membuat kita tuh lebih dekat dengan surga gitu ya. Surga itu terasa lebih dekat gitu ya, bukan malah sebaliknya. Kalau kemarin sempat saya singgung, apakah emangnya ada tuh pernikahan rasa neraka itu ya? Itu gimana itu ya. Nah, kita akan bahas hari ini gitu ya. Judulnya adalah ketika pernikahan tak lagi menawan gitu ya. Apalagi kita mungkin sedikit apa ya, up berita-berita akhir-akhir ini, berita akhir-akhir ini itu kan kayaknya tuh kenapa ya dunia rumah tangga tuh kayaknya lagi nggak baik-baik aja. Karena yang di-up itu kan di sosmed yang viral tuh ya, yang viral yang dan masif gitu ya oleh public figure, itu seolah-olah tuh kenapa sih gitu ya rumah tangga hari ini gitu ya, kenapa banyak ada-ada aja itu permasalahannya itu ya, gitu. Nah mungkin ternyata bisa kan ada fase pernikahan di mana pernikahan itu udah nggak lagi menawan, bahkan gitu ya, baru-baru ini saya juga mendengar ada salah seorang kawan gitu ya, ada salah seorang kawan itu orang tuanya tuh udah nikah puluhan tahun, udah lebih dari mungkin hampir 50 tahun, kemudian bercerai gitu ya. Itu kan kayak, kok bisa itu ya? Udah puluhan tahun, udah ibaratnya udah sepuh gitu ya kalau kita bilang kalau bahasa Jawa itu ya. Udah sepuh gitu ya, udah berjalan sekian tahun kok bisa memutuskan cerai itu ya. Itu gimana? Ternyata memang nggak ada jaminan gitu ya, dan memang ada fase, bisa jadi ada fase di mana pernikahan itu udah nggak lagi menawan, gitu ya, nggak lagi menawan, dan itu bisa kita cegah, gitu ya. Bisa kita cegah dari hal-hal yang kemudian akan kita bahas hari ini. Dari mana aja sih bisa kita cegah gitu ya, karena kan memang tidak ada jaminan, gitu ya, tidak ada jaminan atas kelanggengan rumah tangga kita sebenarnya, kecuali bisa kita upayakan. Gitu ya. Jadi sebaliknya dari pernikahan yang rasa janah tadi, ternyata memang ada pernikahan yang tidak menyenangkan atau tidak menawan. Gitu. Sebab musabab yang bisa berefek pada pernikahan yang tak menawan. Nah, kita urai satu persatu. Gitu. Yang pertama, silahkan Ibu, teman-teman disiapkan. Bagi yang belum menikah nih, gitu ya. Pekan lalu kita juga udah bahas terkait tujuan menikah yang benar itu apa aja itu ya. Nggak perlu saya sebutkan lagi gitu ya. Tapi kalau ada tujuan yang benar, berarti ada tujuan yang salah. Gitu ya. Ada yang kurang tepat atau tujuan yang kurang tepat. Kira-kira apa? Ada nggak? Tergambar nggak? Tujuan yang salah dalam sebelum menikah. Tujuan menikah itu bukan karena Allah ya. Tujuan menikah itu bukan karena Allah. Gitu ya. Lalu karena apa? Misalnya yang pertama karena materi gitu ya, atau harta. Mungkin nggak tujuan menikah karena harta? Mungkin, mungkin aja gitu ya. Mungkin aja sih, bahkan mungkin banyak gitu ya, apalagi di era gempuran materialisme hari ini gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya kalau hari ini ya, udah 50-50 sekarang sih. Yang materi itu nggak cuma cewek, cowok juga banyak juga itu ya. Jadi bisa jadi mereka itu karena harta gitu ya. Itu udah salah gitu ya. Yang kedua karena fisik, gitu. Karena fisik bisa jadi nggak? Bisa gitu ya. Mungkin ini ya sama aja tadi sekali lagi ya, laki-laki maupun perempuan bisa jadi sangat mungkin dia itu menikah gitu ya, memilih menikah tuh karena fisik semata gitu ya, fisik semata tanpa mempertimbangkan hal lain yang sudah kita bahas lalu gitu ya, yaitu kesolihannya itu ya pada intinya itu fisik gitu ya. Kalau udah tujuan menikah karena ini, nah itu udah tanda bahaya itu ya, udah salah itu ya. Yang ketiga formalitas, mungkin ya karena sudah berjalannya usia mungkin ya, kalau di Indonesia kan mungkin kalau udah 25 bagi perempuan gitu ya, laki-laki juga sama. Kalau udah 20 sekian udah mulai tuh ada tuntutan-tuntutan sosial dari masyarakat, dari orang tua gitu ya. Nah, itu bisa jadi dia ya udah deh nikah aja daripada berisik gitu ya atau seperti apa. Kalau udah begitu tuh salah itu ya, jangan tuh. Kalau bisa jangan gitu ya. Jadi hanya karena formalitas atau keterpaksaan gitu ya. Kemudian yang paling bahaya itu ya, yang paling bahaya ini hanya karena nafsu. Nafsu di sini itu maksudnya apa ya? Ya mungkin lebih ke apa ya, hasrat seksual mungkin ya, bisa kalau saya khususkan gitu ya. Jadi hanya karena tadi hasrat seksual semata gitu ya, entah karena kecantikan, ya karena materi, tapi pada hakikatnya semua itu didorong oleh nafsu itu ya. Oleh nafsu. Nah, ini yang sangat berbahaya itu ya. Semuanya berbahaya, tapi ini juga sangat berbahaya ketika menikah itu tujuannya hanya karena nafsu gitu ya. Itu udah aduh, itu kalau mulainya udah karena nafsu, nah itu udah salah satu tanda bahaya pernikahan gitu ya. Itu yang pertama itu ya, yang pertama. Jadi karena memang Islam itu kan sangat
sangat menitik beratkan pada niat ya. Semua ibadah itu pasti Allah memerintahkan untuk ada rukun yang pertama itu pasti niat ya. Termasuk menikah itu juga niat, makanya niat itu dilurusin dulu, dibenerin dulu ya. Supaya nanti amalannya lebih baik gitu ya, lebih barokah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam aktivitas menikah ini, menikah kan ibadah juga itu ya. Jadi niatnya harus diluruskan gitu ya, karena Allah, bukan karena hal-hal yang tadi saya sebutkan. Bagi yang belum menikah ya, kalau udah menikah ya bisa kita luruskan kembali gitu ya. Bisa kita luruskan kembali, kita taubati gitu ya. Ketika memang dulu sempat salah, kita taubat, kita luruskan kembali gitu ya. Bersama-sama dengan pasangan gitu ya. Nah, kalau tujuan menikah tuh karena hal-hal yang tadi, yang salah tadi, maka kita bersiap-siap saja kecewa gitu ya. Bersiap kecewa karena itu bukanlah tolok ukur kebahagiaan bagi seorang muslim gitu ya. Karena kita muslim ya teman-teman gitu ya. Tolok ukur kebahagiaan itu bukan hal yang tadi saya sebutkan gitu ya. Bukan fisik, bukan materi, bukan status sosial gitu ya, apalagi nafsu gitu ya. Tolok ukur kebahagiaan bagi seorang muslim adalah ridho Allah gitu ya, ridho Allah. Gitu. Dan kalau itu kita jadikan standar, siap-siap kecewa udah pasti gitu ya. Karena fisik apa? Karena materi bisa saja musnah itu binasa. Fisik akan berkurang atau mungkin kalaupun istrinya cantik nih, tapi kalau dia udah sudut pandangnya fisik, pasti kalau nemu yang lebih cantik gimana ya? Pasti tergoda lagi dan lain sebagainya gitu ya. Atau harta tadi ketika diuji dengan kekurangan, dia akan merasa tidak bahagia gitu. Nah itu gitu ya. Karena memang tolak ukur kebaikan itu harusnya bukan dari situ gitu ya. Begitu ya teman-teman. Jadi tujuan sekali lagi ya. Kalau tujuan menikahnya tuh bukan karena Allah, itu sudah pertanda itu ya, bahaya bagi pernikahan gitu ya. Dan siap-siaplah kecewa gitu ya. Kecuali kita harus berubah gitu ya. Tapi ada kok pernikahan yang bahagia meskipun tujuannya untuk itu, ada nggak? Jadi walaupun aku pokoknya nikah aja lah, tapi nyatanya bahagia kok. Nyatanya bahagia gitu ya. Atau karena harta tuh. Kan biasanya gitu ya, nggak apa-apa lah gitu ya, istri nggak apa istilahnya tuh nggak apa-apa lah yang penting kaya itu ya. Pokoknya kaya itu kayak sumber kebahagiaan gitu ya. Nggak apa-apa suami cuek, nggak apa-apa suami selingkuh bahkan ya kalau saya lihat di media sosial tuh begitu kan ya. Uh, jadi di TikTok terutama itu mereka tuh ada plesetan-plesetan nggak apa-apa suami selingkuh yang penting kita kaya itu ya. Transferan tetap jalan tuh. Apakah benar kebahagiaan seperti itu gitu ya? Kalau kita melihat itu ya, ternyata meskipun dia merasa bahagia, tapi sesuatu yang melanggar fitrah dari Allah, melanggar fitrah itu sebenarnya itu tidak akan menenangkan, tidak akan menenangkan, dan lebih jauh lagi, lebih utama lagi adalah tidak membawa pada keberkahan. Kalaupun dia saat itu merasa bahagia, itu adalah kebahagiaan yang semu. Mungkin dia bisa merasa bahagia dengan bangga dengan memiliki pasangan yang cantik tadi ya, cantik atau ganteng gitu ya. Tapi ternyata nggak soleh misalkan gitu ya. Karena memang itu bukan sumber kebahagiaan gitu ya. Kalaupun bahagia pasti semu gitu ya, tidak menenangkan. Karena memang tidak sesuai dengan fitrah manusia gitu ya. Begitu ya. Kunci kebahagiaan sekali lagi adalah apa? Yaitu ridho Allah. Gitu. Apapun gitu ya, kondisinya, situasinya mau kaya itu ya. Syukur-syukur sih kaya ya, kaya soleh loh. itu mah pengennya kita semua ya gitu ya. Tapi kan pada intinya ketika kita memang fokus pada ridho Allah, insya Allah itu ya, ketenangan itu akan kita dapat, ketentraman, kebahagiaan, dan juga keberkahan itu yang utama itu ya, akan kita dapat. Itulah standar kebahagiaan yang hakiki bagi seorang muslim. Nah, saya juga, kalau boleh saya juga memberi saran ya, bagi teman-teman yang belum menikah, itu aja itu standarnya. Standarnya tuh yang memang Allah ridho aja deh. Pasti ibu-ibu sini juga setuju deh. Bagi yang sudah menikah pasti setuju. Ketika sudah menikah, sudah menjalani pernikahan, ternyata yang kita butuhkan adalah laki-laki yang soleh. Ya. Udah cukup gitu ya. Nggak perlu yang gimana-gimana gitu ya. Kalau sebelum nikah kita mungkin punya standar yang tinggi gitu ya. Standar yang macam-macam harus bikin begitu gitu ya. Tapi pada intinya ketika sudah berjalan rumah tangga, apalagi udah punya anak gitu ya, kita ada kebutuhan atau kewajiban untuk mendidik ke anak, nah itu ternyata yang dibutuhkan adalah sosok laki-laki yang soleh, suami yang soleh, ayah yang soleh, itu gitu ya. Itu udah cukup dan memang itu pula yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita gitu, dalam memilih pasangan. Gitu. Ketakwaannya, akhlaknya, kesolihannya, itu yang utama. Gitu ya teman-teman. Itu yang pertama, jadi harus kita lakukan supaya mencegah dari pernikahan yang tidak
bahagia atau tidak menawan ya. Itu adalah dimulai dari tujuan ya. Yang kedua, yang kedua tanda bahwa pernikahan itu tidak akan menawan itu ya. Itu bisa jadi dimulai ketika pernikahan itu dimulai dengan kemaksiatan. Setuju nggak? Jadi kalau pernikahan itu sudah dimulai dengan kemaksiatan, nah, kita perlu berhati-hati ya di sana gitu ya. Misalkan apa? Dimulai dari kemaksiatan itu berzina, yang paling masyhur, yang paling masyhur ya, bener, yang paling masyhur hari ini ya pandangan bahwa menikah, sebelum menikah itu kita harus pacaran dulu gitu ya. Padahal dalam Islam itu kan kita mengenal ta'aruf itu. Ta'aruf itu udah sangat mekanisme yang sangat tepat sebenarnya ya, bagi yang sudah menjalani pasti setuju gitu ya. Bahwa mekanisme ta'aruf itu adalah sebuah mekanisme yang paling tepat ya, dan paling efektif dalam memilih pasangan atau sebelum menikah gitu. Karena kalau selain itu ya, pacaran itu ternyata enggak juga gitu ya. Enggak kemudian 10 tahun pacaran kita akan mengenal pasangan dengan tepat, itu ternyata enggak juga. Dan lebih jauh lagi kan itu adalah suatu perbuatan kemudian tidak diridhoi oleh Allah gitu. Sudahlah pacaran kemudian berzina ya, nauzubillah min dzalik gitu ya. Ini adalah fenomena yang kemudian makin miris ya, membuat miris hati ya. Jadi saya tuh termasuk orang yang paling concern dengan dengan generasi gitu ya. Salah satunya kan saya mengamati banyak fenomena-fenomena pergaulan hari ini tuh udah aduh gitu ya, udah bikin ngelus dada, bikin nangis, udah di luar nurul gitu ya katanya itu. Udah di luar nalar kasus-kasus pergaulan hari ini gitu ya. Saling udahlah pacaran, zina, aborsi, saling bunuh, nauzubillah min dzalik gitu. Ngeri kalau dibahas lah. Bikin bahas ngomongnya doang tuh udah ngeri gitu ya. Tapi ternyata itu fakta itu ya, fenomena yang ada hari ini. Masalah yang udah nyata, tidak boleh cuma di berita-berita doang, tapi di sekitar kita. Makanya kita harus berani lah itu memperbaiki situasi hari ini. Nah itu kan dimulai dari berzina, jalan yang rusak gitu ya. Allah sudah mengabarkan gitu ya, la taqrabuz zina itu ya. Jangan mendekati zina karena zina adalah apa ya? Lupa pokoknya jalan menuju pada kerusakan gitu ya, kebinasaan. Kemudian ada mungkin kalaupun nggak pacaran misalkan FWB gitu ya, atau jatah mantan bahkan. Nah ini juga fenomena yang saya saksikan sendiri itu. Jadi ada teman kakak saya itu sebelum menikah, jadi dia tuh udah tunangan, udah mau nikah, ternyata beneran dia tuh kasih jatah mantan itu. Pernah dengar nggak fenomena jatah mantan? Jadi sebelum menikah besok tuh, nggak tahu besok atau berapa, pokoknya udah mau nikah lah, udah deket mau nikah, dia tuh sengaja ketemuan sama mantannya gitu ya, untuk kemudian berhubungan gitu ya, hubungan yang diharamkan oleh Allah gitu ya. Ternyata bener ya ada fenomena jatah mantan, dan itu udah lama gitu. Walaupun akhir-akhir ini pernah viral di akhir-akhir ini kan ternyata memang ada jatah mantan. Pernikahan seperti apa yang diharapkan ketika sudah dimulai dengan seperti itu gitu ya. Mau gimana sih? Gitu ya. Yang diharapkan tuh pernikahan seperti apa gitu ya. Ketika baru mulai, belum mulai gitu ya, atau mau memulai aja itu udah dimulai dengan kemaksiatan gitu ya. Gitu ya. Secara logika aja, secara logis gitu ya, itu udah nggak logis lah gitu ya. Pernikahan kalau kita mengharapkan samaro, gitu, sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan kebahagiaan itu kayaknya jauh deh itu kalau dimulai dengan kemaksiatan dulu gitu ya. Gitu. Gitu ya. Jadi itu fenomena yang udah nyata, ada di depan mata kita. Gitu ya. Termasuk berita baru-baru ini kan ada ya, yang berita yang baru nikah sehari ditinggal pergi gitu ya. Besoknya ditinggal pergi ternyata sama mantannya itu. Banyak sekali deh. Itu yang ter-up oleh media ya. Ternyata faktanya di sekitar kita ternyata udah ada juga, udah banyak. Begitu ya. Kenapa harus dimulai dengan kebaikan ya? Atau pernikahan itu udah boleh gitu ya, dimulai dengan kemaksiatan karena Islam sekali lagi gitu ya. Allah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai sesuatu yang terbaik gitu ya. Allah tuh menyukai sesuatu yang sempurna dari awal hingga akhir. Dan itu memang salah satu tanda diterimanya suatu amal kan begitu ya. Salah satu syarat ya, bukan tanda ya. Syarat diterimanya suatu amal adalah ketika caranya tuh benar, rukunnya benar gitu ya, kan begitu ya. Dalam berbagai ibadah gitu ya, atau amalan-amalan dalam Islam itu pasti ditekankan rukunnya harus benar, urutannya harus benar, bahkan dari niat sampai akhir itu tidak boleh ada yang salah. Kalau ada yang salah, maka amalannya menjadi batal. Itu kan begitu ya. Itu memang karakter Islam itu begitu. Termasuk dalam pernikahan, Allah juga menyukai, Allah ridho terhadap sesuatu yang dimulai dengan baik dari awal hingga akhir gitu. Contohnya sholat gitu ya, sholat itu kan harus dimulai dengan wudhu yang benar juga ya.
Kalau wudunya nggak bener, wudunya nggak sah, sholatnya diterima nggak? Nggak diterima. Gitu. Udahlah sholat, sebelum sholat juga harus dipastikan kita bebas dari hadas besar dan najis gitu ya. Tempatnya harus bersih. Mukenahnya kalau kita yang di Indonesia kan pakai mukenah atau pakaian kita harus suci dari hadas dan najis tadi gitu ya. Termasuk orangnya juga tadi harus bersuci gitu. Ketika ada yang salah tuh atau udah kentut misalnya di lagi sholat kentut itu kan batal tuh ya. Harus mulai lagi dari awal gitu tuh. Itu adalah karakteristik Islam tuh, sangat memperhatikan hal-hal yang memang harus sempurna itu dari awal hingga akhir. Begitu. Makan juga. Ini Masya Allah saya juga sangat takjub ya. Dalam hal yang mungkin sepele ya. Jadi makan itu kan harus dimulai dengan bismillah gitu ya. Ketika lupa apa? Ada doanya lagi. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu gitu ya. Kan begitu ya anjuran Rasulullah ya. Ketika makan lupa baca doa nih gitu ya. Ternyata harus dimulai lagi, nggak apa-apa. Nah, itu pertanda bahwa memang sesuatu yang diawali dengan kebaikan itu adalah sesuatu yang Allah sukai, Allah ridhoi. Dalam hal makan pun begitu. Kalaupun lupa, ya diulangi lagi Bismillahi awaluhu wa akhiruhu gitu ya. Karena memang manusia tidak lepas dari rasa lupa gitu ya. Hal makanannya pun harus halal dan thayyib gitu ya, begitu ya. Atau baca dalam amalan-amalan yang lain itu kan sama kurban, haji, sedekah gitu ya. Kurban itu hewan yang dan diterima oleh Allah kan atau dianjurkan oleh Rasulullah kan memang hewan yang terbaik, gitu, yang sehat. Itu begitu karakteristik. Haji juga gitu ya. Rukun-rukunnya tidak boleh ada yang terlewat gitu. Kalau ada yang terlewat ya hajinya nggak diterima atau nggak sah gitu. Sedekah juga Allah hanya menerima sedekah yang terbaik gitu. Bukan dari harta yang haram gitu. Kan nggak boleh ya. Kalau kita punya harta yang haram gitu, kita sedekahkan ternyata nggak bisa, Allah tuh nggak menerima itu ya. Walaupun niatnya baik gitu ya, untuk sedekah itu ya. Dari harta yang haram sekalipun gitu ya. Entah apapun dari mana asalnya, pokoknya itu harta yang haram, udahlah ini mau dimana sedekah ternyata nggak bisa, Allah nggak menerima harta yang tidak baik. Nah itu salah satu contoh ya analogi yang bisa kita pahami kenapa pernikahan itu harus dimulai dengan sesuatu yang Allah ridhoi, karena memang begitu gitu ya. Allah menyukai itu. Gitu. Terkait diterima atau tidak itu kan wallahu alam ya, karena kan kita hanya bisa berupaya gitu ya. Sementara hak untuk menerima atau tidak itu kan di tangan Allah. Kita hanya bisa berupaya. Gitu. Jadi tidak bisa kita katakan itu ditolak atau nggak diterima atau sia-sia, nggak bisa juga sih. Gitu ya. Kita hanya berupaya itu ya, apa yang mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulullah dalam beramal, termasuk dalam pernikahan. Gitu ya. Jadi tadi poin 2 adalah ketika pernikahan itu dimulai dengan kemaksiatan. Salah satunya adalah berzina. Yang kedua adalah melakukan keharuman. Melakukan keharuman itu kan banyak ya. Mungkin syirik gitu ya. Jadi pas mau kita punya incaran pasangan nih kita main dukun nanti itu kan syirik gitu. Itu udah nggak bener tuh. Ada nggak? Ada itu. Apalagi di Jawa Barat ya. Ada yang Jawa Barat ya. Saya tuh kan menikah dengan orang Jawa Barat gitu ya, Sukabumi itu ya. Suami saya Sukabumi. Di Sukabumi ternyata banyak fenomena-fenomena seperti itu, hal-hal yang goib-goib gitu loh. Ternyata ada ya, masih ada gitu. Zaman sekarang gitu. Masih ada yang pakai cara-cara hitam gitu ya. Termasuk dalam hal memelet ya, melet orang gitu ya. Kalau suka sama orang dipelet atau nggak suka disantet, masih ada ternyata itu. Ini begitu gitu. Ya memang harus kita, makanya harus kita tadi ya pandai-pandai membaca situasi masyarakat. Fenomena apa sih yang mungkin ada dalam masyarakat. Saat masih ada. Kalau sudah dimulai dengan kesyirikan, nah itu sudah satu tanda bahaya itu. Kalau misalkan miras, pesta miras ya, nikah nih bener udah bener-bener nikah, malamnya pesta miras gitu ya. Malamnya pesta miras itu kan ada juga itu ya, atau judi itu ya. Atau mungkin riba juga bisa jadi ya. Jadi dimulai dengan harta itu ya. Harta yang riba, mendingan jangan dulu deh, itu. Jangan maksain kalau misalkan harus nikah belum punya dana, kita memaksakan diri dengan harta riba itu. Lebih baik jangan gitu ya. Gitu ya teman-teman. Nah, atau melanggar aturan Allah ya. Ini masih dalam bahasan dimulai dengan kemaksiatan ya. Jadi dalam prosesnya itu melanggar aturan Allah gitu ya. Misalkan apa? Tidak memenuhi syarat dan rukun nanti ya. Itu kan udah pasti itu pernikahannya fasad atau rusak gitu ya. Contohnya misalkan apa? Wali. Nah, itu ya. Fenomena. Jadi kan ada nih misalkan kasus orang yang menikah anak di luar nikah ya, maaf ya. Jadi ada anak di luar nikah, itu kan harusnya walinya bukan ayahnya ya, bukan ayah biologisnya. Dia tidak memiliki wali kecuali harus diwakilkan oleh wali hakim. Tapi ternyata ada yang dia menutup-nutupi hal itu, walinya tetap
tetap ayah kandungnya, ayah biologisnya. Padahal itu secara syarat dan rukun itu nggak sah deh. Ketika itu dilaksanakan ya fasad deh. Pernikahannya rusak deh. Bukan berarti nggak sah ya. Kalau tapi nggak sah juga sih sebenarnya. Kalau walinya itu bukan wali hakim ya, bagi anak yang tadi hasil dari di luar nikah itu ya, di luar nikah itu kan nggak sah. Tapi ternyata ada masih banyak orang yang seperti itu nutup-nutupin gitu ya. Jadi nggak mau jujur terbuka. Padahal itu berkaitan dengan nasab, gitu ya. Dengan nasab, dengan keabsahan pernikahan gitu. Itu kan nggak boleh gitu ya. Kalau udah melanggar aturan Allah, nah sebaiknya harus dibatalkan gitu ya, atau diperbaiki gitu ya. Kalau misalkan nikah beda agama juga gitu ya. Nikah beda agama itu nggak benar itu ya. Meskipun legal ya, meskipun legal dalam sebuah negara, kalau negara kita kan belum ya, walaupun sudah banyak nih yang kampanye gitu ya, atau di satu wilayah mereka sudah mendeklarasikan diri nikah beda agama. Meskipun legal sekalipun, tapi dalam agama itu belum sah, tidak sah nikah beda agama, dan hasil hubungannya adalah tetap hubungan zina gitu ya. Itu juga kemaksiatan kan, sebuah kemaksiatan. Atau yang baru-baru, bukan baru-baru ini ya, fenomena yang makin masif hari ini ya, yang makin membuat miris hari ini juga adalah LGBT, nikah sesama jenis. Itu juga kemaksiatan. Pernikahan seperti apa yang diharapkan lagi-lagi itu ya. Ketika menikah sesama jenis, nikah sesama jenis yang diharapkan apa sih itu? Kebahagiaan katanya. Yang penting saya bahagia sama dia itu. Padahal ya silakan silakan dijalani itu. Karena sesuatu yang, dan sekali lagi tadi sesuatu yang menyalahi fitrah itu tidak akan membawa pada kebahagiaan, tidak akan membawa pada ketenangan gitu. Begitu ya. Jadi kalau sudah begini, dimulai dengan kemaksiatan, nah, perlu dipertanyakan lagi apa tujuannya, apa yang ingin kamu raih dari pernikahan seperti itu. Terutama bagi Muslim ya, karena itu kita dalam komunitas yang Muslim kita hari ini ya, nggak ada yang non Muslim. Jadi bagi Muslim, bagi kita harus ditanyakan pertanyaan kembali deh. Ketika pernikahan dimulai dengan kemaksiatan, apa yang sebenarnya kita inginkan? Apakah benar kebahagiaan? Berarti kita memang belum dengan benar mendefinisikan kebahagiaan. Kalau yang memang kalau dia menjawab ingin bahagia, pokoknya pengen bahagia aja sama dia itu ya. Misalkan mereka beda agama kan gitu ya. Jika beda agama itu kalau ditanya kenapa sih kamu maksain banget ya, karena aku bahagia sama dia itu ya. Yang penting aku cinta. Daripada sama orang yang seiman tapi nggak bahagia dan lain sebagainya kan begitu ya. Nah itu bisa kita pertanyakan kembali gitu ya. Karena Islam beserta aturannya itu pasti ya sesuai fitrahnya itu akan membawa pada ketenangan gitu ya. Sesuai dengan akal gitu ya. Jadi memuaskan akal, kemudian juga menenteramkan hati tadi, menenteramkan hati. Sesuatu yang sesuai dengan fitrah akan menenangkan, menenteramkan dan memuaskan akal gitu ya. Jika dilanggar maka tidak akan diraih gitu ya. Kebahagiaan itu ketika pun bahagia tadi ya. Sekarang ada yang mengklaim bahwa dia tuh pernikahannya bahagia, yaitu sebenarnya semu sifatnya semu gitu ya. Atau lebih jauh lagi kan tidak membawa pada keberkahan, bahkan kerusakan gitu ya. Tadi yang saya katakan misalkan nikah beda agama itu kan akan rusak gitu ya. Selanjutnya nasabnya nggak jelas gitu ya. Kemudian agak apa ya, anaknya nanti juga akan bingung memilih agamanya apa gitu. Apalagi yang nikah sesama jenis itu udah pasti rusak gitu ya, kan membawa pada kerusakan gitu. Untuk begitu ya, pernikahan yang dimulai dengan kemaksiatan gitu ya. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung, kita berusaha gitu ya supaya tidak terjadi. Itu yang kedua tadi ya, jadi masih dalam bahasan pernikahan yang dimulai dengan kemaksiatan. Yang ketiga itu ya, bagaimana sih pernikahan itu bisa terjadi itu ya, tidak menawan lagi, itu adalah ketika sudah menikah nih. Nah ini bagi kita yang sudah menikah, yang mungkin harus kita hindari adalah sudut pandang yang salah dalam pernikahan. Pekan lalu sudah kita bahas ya. Sudut pandang yang benar itu apa aja, gitu ya. Sudut pandang yang benar dalam pernikahan itu apa aja. Nah sekarang sudut pandang yang salah gitu ya, dalam pernikahan. Gitu. Yang pertama adalah tidak memahami peran dan tugas suami istri. Nah ini potensinya itu sangat besar, gitu ya. Sangat menimbulkan menimbulkan masalah gitu ya. Ketika suami istri itu tidak memahami peran dan tugasnya. Iya nggak? Bahkan bagi kita sekalipun ya, bagi saya lah ya, itu yang sudah mengalami itu, walaupun sudah menyiapkan nih sedikit dengan rupa, tapi setelah menikah ternyata masih butuh belajar lagi karena belum begitu paham deh, belum begitu benar memahami tugas dan peran suami istri deh.
Misalkan terkait yang sepele aja, kewajiban apa itu, nyuci piring sama nyuci baju itu sebenarnya kewajiban siapa sih? Itu pernah ada perdebatan ya di sosial media tuh. Sebenarnya tuh istri tuh nggak wajib nyuci piring loh, gitu ya. Nggak wajib masak, nggak wajib nyuci baju, nggak wajib, pokoknya nggak wajib eh, mengurus apa ya, jadi beres-beres di rumah lah intinya itu. Itu kan sempat terjadi perdebatan. Gitu. Itu kalau itu masih belum clear ya, bagi kita yang sudah menjalani pernikahan dengan pasangan gitu ya, itu pasti potensinya sangat besar dalam menimbulkan masalah gitu ya. Ini siapa sih yang nyuci piring gitu misalkan, atau misalkan yang paling sering juga misalkan terkait mendidik anak, ya enggak? Mengasuh anak gitu ya. Mengasuh anak tuh kadang-kadang kita juga muncul masalah di situ. Sebenarnya yang kewajiban didikan itu siapa sih? Gitu. Apakah harus cuma ibu aja gitu ya? Apakah ayah cuma nyari nafkah aja, terus yang didik siapa dan sebagainya, itu kan kalau itu belum clear, nah itu pasti akan menimbulkan masalah gitu ya. Kan begitu ya? Pernah ngalamin nggak? Pasti ya, bagi yang sudah menikah ya, sudah menikah misalnya, anak gantiin baju anak aja itu, kenapa sih harus aku terus ya, harus aku terus gitu ya, anak rewel kenapa sih harus aku terus gitu ya. Itu sebenarnya tugas siapa sih gitu ya, itu kan harus clear gitu ya. Atau lebih jauh lagi mendidik anak gitu, ketika anak, apa ya, bermasalah itu, ini yang bertanggung jawab siapa, itu kan sangat urgent ya, sangat, penting untuk yang kita pahami betul-betul gitu. Tugas suami istri gitu, dalam hal-hal seperti itu. Dan tugas-tugas lainnya lagi, mencari nafkah, kemudian mendidik anak dan istri, dan lain sebagainya, itu harus kita pahami. Intinya adalah memahami peran dan tugas sebagai suami dan istri gitu. Karena apa? Ketika tadi ya, ketika belum clear, bahkan hari ini kan muncul pemahaman-pemahaman baru ya, feminisme gitu ya, misalkan salah satu contohnya bahwa laki-laki dan perempuan harus sama rasa, sama rata. Dan itu diratakan dalam semua hal. Ternyata apa? Menimbulkan masalah gitu. Karena sebenarnya suami dan istri itu sudah punya peran dan tugasnya masing-masing, dan itu sesuai dengan fitrah gitu. Kalau kita ulik-ulik gitu ya, berusaha ulik-ulik lagi gitu ya, meskipun ada feminisme Islam ya, ada istilah feminisme Islam, tapi kalau itu melanggar syariat Allah, gitu, sebenarnya itu bukan solusi, malah menimbulkan masalah baru gitu ya. Menimbulkan masalah baru gitu ya. Itu begitu. Jadi harus clear dulu gitu ya. Belajar lagi-lagi ya. Bagaimana caranya supaya tahu ya, belajar gitu ya. Kita lahap aja semuanya, apa ya, majelis-majelis ilmu yang membahas terkait pernikahan gitu. Silahkan kita cari di luar ini gitu ya. Bisa cari sendiri. Dan itu banyak sekali ya, insya Allah di luar sana. Buku maupun acara-acara online, acara kajian gitu. Bisa kita cari, pelajari terus di situ supaya kita clear gitu ya. Sama suami gitu ya, udah nggak lagi itu pertikaian dan dalam hal-hal yang memang sebenarnya sepele gitu, tapi kalau terus-menerus tuh ngenes juga ya gitu ya. Kayak saya dulu kan begitu, kenapa sih yang nyebokin anak harus aku terus? Padahal cuma masalah nyebokin anak bener kayak sepele gitu. Tapi karena saya merasa ini kok dibebankan ke saya, akhirnya kan saya merasa berat gitu ya. Jadi harus clear. Itu yang pertama, jadi harus pahami dulu peran dan tugas suami istri gitu ya. Yang kedua, sudut pandang yang salah dalam pernikahan yang kedua adalah berharap kesempurnaan atau berekspektasi tinggi, baik itu terhadap pasangan maupun pada kehidupan pernikahan itu sendiri. Gitu ya. Jadi kita berharap sempurna pada pasangan, gitu ya. Itu udah sudut pandang yang salah, teman-teman, gitu ya. Karena memang gak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Dan gak ada kehidupan pernikahan yang sempurna. Gitu ya. Kalau kita menyadari ini sejak awal, gitu ya, insya Allah akan menimbulkan rasa syukur deh, rasa syukur dan juga sabar. Jadi nggak banding-bandingin, nggak banding-bandingin sama rumput tetangga itu. Karena memang sebenarnya nggak ada yang sempurna. Meskipun terlihat sempurna nih rumput tetangga itu ya. Rumput tetangga tuh bagus tuh, lebih pink gitu ya, bukan lebih hijau ya. Rumput tetangga lebih pink itu karena lebih harmonis, lebih kok mereka kompak banget misalkan gitu. Sebenarnya itu ya memang yang terlihat, bisa jadi yang terlihat hanya itu. Gitu. Tapi kalau kita mau membandingkan sebenarnya nggak boleh ya. Karena itu udah sesuatu yang fitrah, kesempurnaan itu tidak akan bisa diraih deh, oleh manusia maupun dalam kehidupan pernikahan itu sendiri. Pasti relate kan deh. Misalkan istrinya cantik tapi tadi misalkan nggak jago masak atau nggak jago beberes deh. Kehidupannya harmonis deh, harmonis, kompak, tapi ternyata Allah berkehendak untuk belum memberikan keturunan misalkan itu ya. Itu kan pasti begitu ya, ada ujiannya masing-masing deh. Atau terlihat harmonis suami istri tapi ujiannya pada mertua gitu.
mertuanya baik, ujiannya di IPAR ini masih begitu ya. Dan nikah masih gitu, atau dan lain sebagainya lah, kehidupannya sejahtera, makmur, tapi diuji dalam hal anaknya bandel gitu ya. Pasti itu ya, karena memang tidak ada yang sempurna, dan ini harus kita sadari sejak awal. Nggak ada pasangan yang sempurna, dan tidak ada kehidupan pernikahan yang juga sempurna. Kalau ini kita sadari, kita akan sabar, syukur, tidak membandingkan tadi ya. Tapi senantiasa menerima itu ya. Menerima itu kan salah satu solusi juga ya. Jadi kita nggak menolak. Kalau menolak kan akhirnya stres, gitu. Kita berekspektasi tinggi terus, gitu, gitu ya. Nah, yang ketiga itu ya, sudut pandang yang salah dalam pernikahan. Yang ketiga adalah tidak berupaya mengenal pasangan, gitu ya. Setuju nggak? Jadi ada pernyataan bahwa mengenal pasangan itu ternyata harus seumur hidup, gitu ya. Jadi seumur hidup harus berusaha mengenal pasangan. Kenapa demikian? Karena manusia itu bisa berubah ya. Manusia itu bisa berubah. Pemikiran manusia juga bisa berubah ya. Tapi perasaan bisa berubah nggak? Perasaan cinta, misalkan di awal udah cinta nih, kan ada pernyataan begitu ya. Di awal udah cinta, tapi seiring berjalannya waktu kok perasaanku udah hilang ya. Bener nggak sih kalau pernyataan itu? Sebenarnya itu nggak bener loh teman-teman, nggak benar. Karena kalau kita sudah punya pikiran yang mantap itu ya, dari awal, tujuan menikah udah bener dari awal, udah bener tuh. Tujuan menikah udah benar, doa Allah dan sebagainya, kita sudah menyadari bahwa tidak ada pasangan yang sempurna, itu kan dari pemikiran ya, dari sudut pandang yang benar. Kalau sudut pandang yang udah benar, sebenarnya itu cinta itu kan senantiasa mengikuti loh. Cinta itu kan senantiasa mengikuti gitu. Yang membuat cinta berubah itu sebenarnya bukan karena perasaannya yang berubah, tapi apa? Mungkin karena memang pemikiran kita yang berubah gitu ya, atau sesuatu yang ada dalam pasangan itu juga mungkin yang tadi misalkan standarnya fisik, karena fisiknya udah nggak cantik, akhirnya berubah. Nah begitu maksud saya. Jadi yang berubah itu bukan perasaannya, tapi sesuatu yang menyertainya, gitu ya. Lingkungannya atau pasangan kita. Makanya harus di awal tuh udah benar. Tujuannya tuh bukan karena fisik, bukan materi, gitu. Tapi karena ridho Allah. Nah, kalau udah ridho Allah, insya Allah tuh akan bukan stagnan ya, akan konsisten perasaannya. Gitu ya. Dan kalau bicara soal perasaan lagi-lagi tadi ya, karena saya singgung, jadi kalau kita bicara soal perasaan, sebenarnya itu sesuatu yang memang harus dirawat, teman-teman, gitu ya, ibu-ibu, gitu ya. Jadi perasaan cinta, kasih sayang itu tidak bisa serta-merta hadir bagi yang sudah menikah ya. Kalau pacaran mah nggak perlu, gitu ya. Kecuali sudah menikah. Jadi kalau sudah menikah, perasaan cinta dan kasih sayang itu memang perlu dirawat, perlu dihadirkan. Dengan apa? Ya sesuatu yang memang bisa menghadirkan itu. Dengan cara mengenal pasangan. Apa sih yang pasangan kita suka? Nah itu kan kalau kita kasih, kira-kira seneng nggak pasangan kita? Seneng gitu ya. Karena ada istilah bahasa cinta ya, love language gitu ya. Bahasa cinta kan macam-macam, ada word of affirmation gitu ya. Jadi kata-kata dengan kata-kata yang manis, pujian. Kalau suami suka, pasangan kita tuh suka dipuji, ya kita pujilah gitu. Nah disitulah perasaan itu akan terawat, muncul kasih sayang, muncul kebahagiaan, muncul. Atau misalkan kasih hadiah gitu ya. Kasih hadiah gitu ya, itu kan pasti seneng gitu ya. Suami-suaminya harusnya denger nih kayak gitu ya. Jadi kita tuh senang dikasih hadiah gitu ya, pulang kerja bawa sesuatu gitu ya, bawa oleh-oleh gitu ya. Itu kan seneng, memang harus dirawat, nggak kemudian dibiarkan aja gitu ya. Kalau dibiarkan aja ya wajar, perasaan itu kan berubah karena memang yang membuat berubah itu adalah sesuatu yang menyertai gitu ya, lingkungannya, sesuatu yang ada di luar gitu. Meskipun di awal kita sebenarnya udah sayang sama dia, gitu. Tapi kalau nggak dirawat, ya akan bisa jadi muncul kata tadi ya, jenuh, berubah, bosan. Gitu. Jadi sebenarnya bosan itu masih bisa diperbaiki, gitu. Bukan sesuatu yang mutlak. Gitu. Tadi apa ya, mengenal tadi ya, berupaya mengenal pasangan, karena memang pasangan berubah, termasuk dalam hal pemikiran tadi ya. Dalam hal kenapa ada pernikahan yang ada fenomena itu suami istri ya. Ini saya tidak bicara yang lagi viral ya, tapi saya juga menjumpai itu ya, teman saya ketika istrinya hijrah, masya Allah gitu ya, istrinya hijrah tapi suaminya enggak, suaminya enggak ikut. Pada akhirnya sama, mereka tuh cerai. Jadi cerai karena memang gimana itu ya. Pemikiran manusia kan bisa berubah dalam seiring berjalannya waktu. Gitu ya. Kalau kita nggak sama-sama mengenal, gitu ya, nggak sama-sama menerima, atau nggak sama-sama mencoba sefrekuensi, gitu ya, atau mengimbangi pasangan kita, nah itu juga akan berbahaya. Kalaupun kita berubah ya kita ajak deh.
kalaupun nggak sama-sama hijrah, minimal apa? Dia itu menerima itu ya, menerima perubahan istrinya, gitu. Menerima perubahan pasangannya. Sekalipun dia nggak ikut berubah gitu ya. Karena memang fitrahnya atau alamiahnya itu begitu, manusia itu senantiasa berubah. Ya benar yang viral kan begitu ya. Yang yang sempat viral kan berita artis itu juga ternyata, oh begitu juga kan, bener ya, manusia itu bisa berubah. Dan kalau nggak sama-sama, karena suami istri pernikahan kan 2 orang tuh, suami istri. Makanya harus sama-sama, nggak bisa sendiri aja. Kalau kita tidak mengenal pasangan yang berubah, itu juga akan menimbulkan masalah. Jadi benar ya pernyataan bahwa mengenal pasangan itu harus seumur hidup gitu ya. Seumur hidup. Apa yang pasangan kita suka, apa yang pasangan kita nggak suka, kita berusaha mengenal gitu ya. Begitu. Gitu ya. Selanjutnya, masih ada 2 poin lagi. Selanjutnya, tidak mau belajar dan bertumbuh atau menerima hal baru. Nah, ini juga bahaya ya. Jadi dalam pernikahan itu, karena alamiahnya manusia itu kan bertumbuh ya, berproses, menjalani berbagai situasi dan kondisi. Kalau dia itu tidak mau belajar dan bertumbuh atau menerima hal baru, nah, ini akan beresiko pada tadi yang saya katakan, yang sempat saya menjadi jenuh, bosan, hambar, nggak ada tantangan, kan begitu katanya ya. Pernikahan itu kalau nggak ada tantangan tuh bikin suami itu pengen nikah lagi gitu misalnya, atau pengen cari tantangan yang baru itu. Itu benar sebenarnya. Ada benarnya karena ketika situasinya tuh mereka nggak mau menerima hal baru, nggak mau belajar, nggak mau bertumbuh gitu ya. Misalnya sekarang lagi hits apa gitu ya, kita tuh menutup diri pokoknya. Kita menutup diri gitu ya. Misalkan ada ini kan dulu kan, kalau zaman dulu kan belum masif ini ya, skincare ya, ibu teman-teman ya. Mungkin udah ada sih sebenarnya itu skincare, cuma kan belum terlalu mengenal ya kita ya. Tapi baru-baru ini udah banyak nih perawatan skincare inilah itulah gitu. Kalau kita menolak, nggak usah lah, suamiku udah pasti cinta sama aku. Gitu. Jadi kita nggak mau bertumbuh, nggak mau menerima hal baru. Ketika itu dalam hal kebaikan, kita menolak. Nah itu kan ternyata suami jadinya ternyata kesel juga ya lihat istri kusem, bau misalkan ya, kucel gitu ya. Karena kita menolak untuk berubah tadi. Padahal kan nggak apa-apa, nggak masalah kita tuh berubah gitu ya. Dengan mengganti pakaian kita misalkan di rumah, ilmu pernikahan bisa kita dapat dari luar ya, komunikasi misalkan ya. Dari cara komunikasi, bagaimana sih komunikasi yang efektif dan benar dengan suami, itu kan bisa kita pelajari gitu ya. Kalau lalu juga kita bahas ya, gitu ya. Salah satu trik gitu ya. Kalau kita berkomunikasi dengan suami itu apa aja sudah kita bahas kan lalu gitu. Ternyata memang ada bisa kita pelajari dengan kita punya mindset atau sudut pandang untuk mau belajar, mau menerima hal baru gitu ya. Nggak menutup diri gitu ya. Gitu ya. Kalau menutup diri jadi kita tuh merasa sudah cukup ya dengan kehidupan pernikahan kita, itu ya wajar ke depannya tuh akan merasa jenuh, bosan. Jenuh, bosan, nggak ada tantangan gitu. Apalagi ini juga salah satu penelitian ya, penelitian ternyata di usia 40 di usia 40 katanya kan laki-laki itu akan mengalami puber kedua, benar nggak? Sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar ya. Jadi pada usia 40 tahun kalau katanya, dan ini ternyata juga memang ada penelitiannya ya, laki-laki itu akan mengalami puber kedua. Tapi sebenarnya tuh bukan hanya soal hasrat seksual sebenarnya. Puber kedua di sini adalah ketika dia tuh gairahnya tuh meningkat, lagi produktif, gairahnya tuh meningkat, semangatnya tuh lagi besar-besarnya itu. Tapi seharusnya tuh tidak hanya diarahkan ke arah seksual atau nikah lagi gitu, atau cari tantangan baru ke cewek lain tuh enggak. Tapi bisa dengan produktivitas, dakwah yang dan makin produktif, kehidupan material yang dan makin sejahtera itu harusnya begitu dimaknai begitu, nggak harus dengan nikah lagi katanya begitu ya. Kan saya juga yang dengar juga takut nanti kalau 40 tahun jangan-jangan suami saya. Ternyata nggak begitu teman-teman. Maksudnya di situ adalah bisa dalam hal lain, entah itu dakwahnya, ekonominya, itu memang harus diarahkan ke hal yang baik gitu. Dan kita sebagai pasangan itu harus membuka diri, jadi mau bertumbuh, mau belajar. Jadi jangan dikekang suaminya atau pasangan kita siapapun di sini, kalau ada laki-laki di sini. Jadi jangan ditutup gitu ya. Laki-laki maupun perempuan itu sama ya, di usia 40 tuh katanya begitu. Jadi pada masa-masa yang memang paling produktif, paling makmur, paling sejahtera. Jadi jangan dihalang-halangi ketika potensi itu udah ada, udah muncul gitu ya. Dengan sudut pandang kita mau belajar dan mau bertumbuh. Begitu ya. Jadi bukan serta-merta cari cewek lain gitu ya, nikah lagi. Tapi nikah lagi ini bahasan lainnya sebenarnya. Karena poligami kan
sesuatu yang dihalalkan tuh. Mau dibahas nggak? Kalau dibahas pasti nanti nggak asik deh. Ini nggak asik bahas poligami ini. Padahal ya itu sesuatu yang memang ilmu next level lah ya, yang memang sebenarnya itu bukan sesuatu yang haram, tapi bukan sesuatu yang wajib juga. Gitu. Pasalnya ada orang yang menikah lagi itu dengan alasan bosan, itu juga alasan yang salah. Jadi karena alasan bosan dia nikah lagi, tadi ya nggak ada tantangan, dia merasa bosan. Padahal yang diperbaiki itu bukan masalah orangnya, tapi masalah tadi hal-hal yang menyertai atau lingkungannya. Itu yang bisa kita ubah kalau kita merasa bosan dengan pasangan kita. Bukan serta-merta bosan diganti atau cari yang baru. Kalau alasannya itu bisa dipastikan akan sama aja mau nikah berapa kali, kalau mindsetnya di awal udah salah karena dia merasa bosan, dia butuh sesuatu yang baru, itu pasti akan mendapati hal yang sama gitu ya. Jadi mencari tantangan baru itu dengan hal yang lebih positif. Nah ini saya cerita lagi. Jadi Masya Allah tabarakallah, saya tuh bersyukur sekali punya mertua yang alhamdulillah itu bisa jadikan panutan. Jadi ayah mertua saya mertua saya itu sama bapak dan ibu itu menikah sudah belasan tahun, punya 12 anak, punya 12 anak. Tapi dalam perjalanan itu beliau tuh berkomitmen untuk kemudian hanya menikah satu istri. Walaupun tidak mengharapkan poligami ya, tidak boleh mengharapkan poligami. Karena apa? Sesuatu yang supaya nggak bosan itu mensiasatinya, ya, bapak mertua saya itu dengan tadi melebarkan sayap dakwah ya. Jadi bangun pesantren, buka usaha tambak ikan, buka usaha jual beli sapi. Jadi kalau bosan itu begitu, kita nyari tantangannya gitu. Termasuk misalnya suami kita itu udah berjalan waktu nih kok pernikahan gini-gini aja ya, nggak apa-apa, kita cari hal baru, naik gunung kayak atau buka usaha baru ya. Bagi pengemban dakwah atau bagi yang memang kewajiban kita bagi seorang muslim ya kan juga dakwah ya. Jadi kita berusaha gimana sih supaya dakwah lebih baik lagi, lebih luas lagi. Itu begitu yang dipikirin supaya tadi pernikahan itu senantiasa bertumbuh, nggak bosen. Jadi yang diganti bukan pasangannya ya. Begitu ya teman-teman. Tadi salah satu contohnya adalah mertua saya juga cukup takjub jadi dia tuh senantiasa bertumbuh di usianya yang sekarang tuh hampir 70 tahun hampir 70 tuh dia selalu produktif dan pernikahannya ya Masya Allah itu masih harmonis masih sangat minim dari percekcokan atau kalau masalah kan pasti ada ya percekcokan atau hal-hal yang kemudian membuat ribut, nggak harmonis itu begitu mensiasatinya jadi dengan melakukan hal-hal baru, menemukan hal-hal baru. Dan yang baru-baru ini Masya Allah ini baru banget ya, jadi mertua saya itu ikut harokah dakwah baru dan itu mengharuskan untuk huruj tahu nggak? Huruj itu keluar jadi dakwah itu tapi keliling wilayah itu ya, bahkan keluar negeri itu baru ini diikuti karena beliau ya itu tadi nggak menutup diri untuk belajar baru termasuk dalam hal dakwah jadi beliau tuh ikut huruj selama 40 hari yang sebelumnya belum pernah beliau lakukan itu kan Masya Allah ya, mindset yang betul tuh begitu. Jadi kita mau belajar, mau menemukan hal baru, nggak menutup diri. Dan ini berpengaruh terhadap kehidupan pernikahan. Gitu. Dan sebagai pasangan kita dukung aja selama itu kebaikan. Jadi misalkan suami punya hobi apa, jangan langsung dikekang, langsung dilarang. Nggak boleh. Bisa jadi itu adalah salah satu caranya untuk kemudian mengalihkan kebosanan, kejenuhan. Bukan sama kita, Bu, tapi sama situasinya, situasi pernikahan. Bukan bosan sama kita jadi tapi sama situasinya jadi pengen mencari hal baru, makanya cari hobi baru selama itu kebaikan, sebagai pasangan kita dukung gitu ya. Nah yang terakhir sudut pandang yang apa tadi judulnya, sudut pandang yang salah dalam pernikahan yang terakhir adalah tidak mengambil jalan keluar yang benar sesuai syariat Allah ketika menghadapi masalah, karena pernikahan kan tidak lepas dari masalah. Jadi ketika menghadapi masalah, cari jalan keluarnya itu bukan jalan keluar yang benar, malah cara yang salah. Nah itu juga pasti akan berakhir pada masalah baru atau tadi ya hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Misalkan tadi, nih masih bahasan yang masih nyambung yang tadi. Jadi dia merasa bosan, merasa jenuh sama pernikahan, tapi dia nyari jalan keluarnya yang salah, yaitu dengan cara cari cewek lain atau jajan, nauzubillah ya. Cari cewek lain, bahkan ada pernyataan nih bener ya, jadi saya mendapati betul ada yang mengatakan kalau udah nikah tuh udah gak ada tantangan
Bahkan dia merasa kalau itu pun, kalaupun cari cewek lain itu belum menantang. Yang menantang itu apa? Goda suami orang, katanya. Ngeri banget ya. Jadi udah nikah nih, jadinya merasa bosan dalam pernikahannya. Dia tuh pengen cari tantangan dengan bukan nyari cewek lain. Katanya kalau nyari cewek single itu nggak ada tantangan. Yang menantang itulah godain istri orang atau suami orang, itu begitu kan, harus bilang ngeri ya. Nah itu cara yang salah. Cara yang salah ketika dia mendapati permasalahan, bosan, misalkan jenuh, dengan mencari jalan keluar yang salah, itu udah pasti akan menimbulkan masalah baru atau malah merusak apa yang sudah kita bangun selama ini pernikahan, yaitu pernikahan. Sementara dalam Islam Allah itu sudah menyiapkan, sudah menyediakan segala solusi permasalahan dari A sampai Z, itu udah lengkap ibu-ibu ya teman-teman ya. Tugas kita tinggal cari tahu, belajar supaya ketika menghadapi masalah apapun itu ya, masalah ekonomi, masalah tadi terhadap pasangan, masalah komunikasi, masalah anak, itu bisa kita solusikan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang jalan pintas itu. Jalan pintas itu maksudnya apa ya? Mengambil yang haram mengambil yang haram atau sesuai dengan nafsu kita semata itu cara yang salah. Itu sudah tanda bahaya bagi pernikahan. Atau masalah yang relate apalagi sih kalau bagi teman-teman, masalah yang relate yang sehari-hari ekonomi ya biasanya ya. Banyak kriminalitas itu kan muncul karena masalah ekonomi meskipun tujuannya benar dia tuh pengen nafkahi anak dan istri, karena udah buntu, kemudian apa? Cari jalan keluar, cari jalan pintas dengan mencuri atau dengan judi dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya, itu lagi-lagi kembali kalau tujuannya untuk kebaikan, itu tidak akan kita raih apalagi berkahan atau ridho Allah tidak akan bisa kita raih kalau dengan cara yang salah dan itu akan berpengaruh pada kehidupan pernikahan lagi-lagi kalau kita mengambil cara yang salah ketika menghadapi masalah anak apapun itu masalah yang relate sehari-hari jangan sampai terpikir untuk mengambil jalan yang tidak Allah ridhoi atau jalan pintas bahkan poligami itu sendiri poligami itu sendiri juga solusi ibu-ibu poligami itu sendiri juga solusi dalam Islam dalam kasus tertentu kasus tertentu yang memang lagi-lagi tidak melanggar syariat kan tidak boleh juga poligami itu diawali dengan selingkuh ya itu kan sudah yang diharamkan ya. Yang salah itu poligaminya nggak salah, tapi kalau dimulai dengan selingkuh ya itu udah salah jadi poligami dalam Islam itu sebenarnya adalah solusi dalam masalah tertentu yang nggak perlu kita bahas itu bahasan lain bahkan cerai juga kemarin juga sempat saya singgung ya, cerai itu juga termasuk solusi dalam kasus tertentu dan itu diperbolehkan dalam Islam, dalam syariat meskipun dibenci oleh Allah ya. Jadi udah ada semuanya dari A sampai Z, dari yang remeh-temeh sampai parah ibaratnya itu udah ada solusinya semua tinggal kita cari tahu dan kita jangan sampai terpikir untuk mengambil solusi atau jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Mungkin nanti bisa didiskusikan lanjut ya, masalah apa sih dan sedang kita alami solusinya apa dalam Islam gitu. Nah, jadi pernikahan yang tak lagi menawan bukan semata soal pasangan. Jadi kita bukan pernikahan yang tak lagi menawan itu bukan semata-mata soal pasangan kita sebenarnya. Tapi ketika semuanya itu tidak dilandasi dengan keimanan, baik dari tadi ya dari niat dari awal dari niatnya tujuannya itu ketika tidak dilandasi dengan keimanan bisa dipastikan hanyalah kebaikan semu yang didapat permasalahan yang tak kunjung usai dan tak menemukan jalan keluar miskin dari rasa cinta dan kasih sayang kemudian jauh dari ketenangan dan keberkahan tidak menambah ketaatan melemahkan keimanan bahkan penuh penderitaan pernikahan itulah yang kemudian akan ibarat neraka itu seperti itu ketika dari awal atau dalam perjalanannya itu kita pokoknya tuh gak dilandasi dengan keimanan itu pasti akan bisa jadi akan menimbulkan hal seperti itu tadi, penderitaan, kesengsaraan, cekcok setiap hari itu kan ada ya pernikahan yang begitu ya, tiap hari kok cekcok panas berantem terus pernikahan itu ibarat neraka jauh dari doa Allah nauzubillah min dzalik. Nah ini yang tidak kita harapkan tidak kita harapkan, makanya kita belajar di sini sama-sama hal yang bisa kita cegah solusinya apa ketika sudah ada masalah tadi ya, rumusnya ketika kita menghadapi permasalahan pernikahan itu adalah yang pertama adalah cari akar masalah
teman-teman dan ibu sekalian. Jadi kalau kita ada masalah apapun itu ya, ada yang sesuatu yang nggak beres ya, yang pertama adalah cari akar masalah. Jadi sebenarnya ini akar masalahnya apa sih? Apakah karena ekonomi? Gitu ya. Jadi sumber masalahnya itu ekonomi, gitu ya. Atau yang kedua komunikasi, misalkan. Atau yang ketiga dalam hal pemenuhan kebutuhan, entah itu seksual, gitu. Kalau bagi pasangan suami istri kan begitu ya, kehidupan seksual itu adalah suatu kebutuhan. Misalkan bermasalah di situ, kita cari akar masalahnya. Masalahnya apa sih? Nah, kita berusaha cari akar masalahnya, kemudian kita berusaha menyelesaikan, berubah ya kalau itu berkaitan dengan personal kita, misalkan suami masalahnya ada pada karakter ya, karakter pasangan ya, kita berubah, kita komunikasikan, kita berubah itu ketika itu memang bisa membawa pada kebaikan ya. Karena kita nggak menutup diri tadi ya untuk berubah ya, kita perbaiki, kita berubah ya, kembali pada fitrah dan jalan Allah gitu ya. Nah insya Allah itu kebahagiaan pernikahan itu akan kita raih gitu ya. Dan itu nggak instan juga gitu ya. Maksudnya harus kita lakukan terus-menerus ya, karena kan kehidupan pernikahan terus berjalan. Begitu ya teman-teman, insya Allah kurang lebih begitu. Jadi berbagai poin ya yang bisa kita kenali kembali itu ya, untuk dan mencegah pernikahan yang tak lagi menawan. Gitu ya. Mungkin begitu ya, kita lanjutkan ke diskusi. Saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Afita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya hari ini ibaratnya kayak daging gitu ya ilmunya ya. Masya Allah, ini memang benar-benar bisa memberikan insight baru untuk para ibu-ibu di sini. Jadi kalau misalkan sekarang rumah tangganya memang lagi dalam fase nggak baik-baik aja gitu. Jadi memang benar-benar harus dicari nih akar masalahnya tuh gimana gitu. Masalahnya tuh sebenarnya tuh apa gitu. Jangan tiba-tiba memutuskan, apalagi dalam kondisi yang lagi emosi gitu ya. Jangan tiba-tiba memutuskan sesuatu gitu. Nah, untuk bunda-bunda, kalau misalkan ada hal yang mungkin mau ditanyakan kepada Bunda Evi, boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal atau masih pengen tahu nih apa sih tentang kerumah tanggaan, ilmu kerumah tanggaan gitu, boleh langsung aja tulis di kolom komentar gitu. Di kolom chat ya. Langsung ditulis aja pertanyaannya gimana. Dan sebelum kita beralih ke pertanyaan, kami ingatkan untuk bunda-bunda yang sudah join di Zoominar Parenting Islami Kairin di minggu kedua ini, ada voucher yang untuk bunda, voucher belanja sebesar 10%. Jadi untuk bunda yang mau belanja nih, langsung aja belanjanya di Shopee Mall-nya Kairin ya. Shopee Mall-nya itu di kairin.id gitu. Dan untuk kode vouchernya adalah KAIZOOM 6. Jadi KHAI ZOOM 6 gitu ya. Untuk bunda-bunda yang mau belanja ya, langsung aja bisa ke Shopee Mall-nya Kairin. Dan untuk bunda, untuk yang udah menyiapkan pertanyaan dari tadi yang udah nggak sabar mau berbincang-bincang ya dengan Bunda Evi seputar mungkin mau tanya permasalahan hidupnya, boleh langsung aja tulis di kolom chat ya Bunda. Atau bisa juga raise hand gitu, yang mau bertanya secara langsung gitu boleh sekali. Yang mau bertanya secara langsung ya. Masya Allah, ini ada satu pertanyaan dari Bunda Amalia. Dengan Bismillah izin bertanya Teh, sebelum menikah, apabila kita mengambil cara ta'aruf, bagaimana cara memantapkan hati terkait kesamaan visi misi dan komunikasi yang sefrekuensi? Wah, Masya Allah, ini untuk orang-orang yang belum menikah ya, wajib disimak baik-baik ini. Akan diberikan tips and trick oleh TF ini ya. Baik. Sebelum menikah, apabila kita mengambil cara ta'aruf, bagaimana cara memantapkan hati terkait kesamaan visi misi dan komunikasi yang sefrekuensi. Jadi untuk menyamakan visi dan misi, terutama yang pertama adalah kita tentukan dulu visi dan misi kita ya. Visi dan misi kita, hal-hal yang apa yang menjadi tujuan kita dalam pernikahan atau apa yang ingin kita raih. Nah, kita tulis, rancang. Gitu. Kalau saya dulu juga begitu. Jadi saya merancang visi dan misi itu. Visinya itu apa gitu ya. Misinya itu apa aja, gitu. Hal-hal yang ingin kita raih dalam sebuah pernikahan, kita tulis. Kalau kita udah menentukan, otomatis yang itu kan mudah ya. Kalau kita dalam menyamakan pasangan, gitu ya, mencari pasangan, kira-kira ini mendukung nggak nih visi misi kita, walaupun nggak sempurna ya. Karena kan tadi kita harus punya mindset nggak ada sempurna. Karena kalau mencari yang sempurna nanti nggak dapat gitu. Jadi minimal dia tuh mendukung atau
nggak jauh lah, nggak beda jauh dengan visi dan misi kita gitu. Itu bisa juga dari situ. Jadi dari diri kita sendiri baru kita kemudian kita cocokkan. Itu kan biasanya dari CV ya, dari CV ataupun dari informasi orang ketiga, mediator ya, mediator atau orang ketiga itu bisa kita lihat dari situ gitu ya. Atau dari obrolan orang. Biasanya tuh kalau saya dulu sih dari orang ketiga ya, maksudnya dari mediator gitu. Jadi dari ustadz yang kemudian bisa yang menjadi perantara. Nah itu kan bisa kita cari tahu di situ juga. Dia tuh karakternya bagaimana, aktivitasnya apa gitu. Nah, dari situ kita bisa nilai sesuai nggak gitu, dengan visi misi kita, gitu ya. Mendukung nggak, gitu ya. Jadi dari situ gitu, bisa kita lihat. Kalau dari cara tadi ya, komunikasi yang sefrekuensi itu juga bisa dilihat dari, itu kan ada fase, ta'aruf itu kan sebenarnya nggak boleh saklek banget ya. Nggak boleh saklek, nggak boleh ketemu, nggak boleh ngobrol, itu boleh. Jadi boleh kita ngobrol gitu ya, tapi dengan ditemani oleh mahram gitu ya. Kalau saya dulu begitu, jadi ngobrol sih boleh, bahkan chatting juga boleh, tapi meski ini harus sebaiknya dihindari ya kalau chatting ya, karena chatting kan langsung ya, kalau chatting kan langsung, tapi sebaiknya tuh ketemu tapi dengan ada mahram. Nah silakan ngobrol apa yang ingin diobrolin gitu. Nah bedanya dengan pacaran tuh di sini, kalau pacaran tuh ngobrolinnya udah makan belum, gitu, lagi ngapain. Tapi kalau ta'aruf tuh yang diobrolin nanti gimana gitu ya, setelah menikah gitu ya. Misalkan cari nafkahnya mau gimana gitu ya, mau tinggal di mana, ya. Kira-kira mau punya anak berapa misalkan, ya. Atau bagaimana menyikapi ketika belum dikaruniai anak, itu begitu obrolannya. Gitu. Kalau saya dulu juga begitu, jadi nanti nafkahnya gimana, gitu. Mau punya anak berapa, pandangannya terkait KB itu kan, kalau misalnya dia punya pandangan istri nggak boleh KB itu gimana tuh? Kalau saya sih agak mundur, agak ragu-ragu ya, karena misalkan ada laki-laki yang mengharamkan KB misalkan, istri nggak boleh KB, gimana tiap tahun aku hamil dong gitu ya. Tiap tahun harus hamil, itu kan bisa kita nilai dari situ gitu. Atau dulu saya juga setelah nikah mau tinggal di mana gitu. Kemarin juga ada pertanyaan seperti itu, jadi setelah nikah ternyata ada yang mengatakan harus tinggal sama mertua, itu bisa kita nilai juga dari situ. Bisa juga dari situ, apakah harus tinggal dengan mertua, kan kita bisa membantah ya, kita bisa memberikan masukan, kalau saya nggak mau gimana itu. Dari situ bisa kita nilai itu sefrekuensi enggak itu, dari jawabannya gitu. Itu begitu terlihat, jadi mekanisme ta'aruf itu udah paling tepat gitu. Dari situ sih siapa dia namanya, Kak Amalia ya, Kak Iya, Amalia. jadi memang benar-benar itu ya Teh, kalau misalkan sebelum nikah itu memang harus benar-benar dipastikan dulu ya. Kesiapan kita ya benar. Kesiapan kita, dan juga mungkin bisa di-list untuk orang-orang yang mau ta'aruf ini, bisa di-list dulu pertanyaan kira-kira yang mau ditanyakan apa aja gitu ya, kepada calon pasangannya nanti gitu. Wah, Masya Allah, ini banyak PR sih berarti ya. Nggak asal tadi, kan ada yang mengatakan kayak ambil kucing dalam karung ya, itu benar kalau kita nggak persiapan tadi. Jadi asal pokoknya siapapun yang datang kita kita terima gitu ya, itu benar ambil kucing dalam karung gitu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya ada lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, oh ini ada dari Bunda Ami. TP materi sekarang menjawab lebih dalam pertanyaan saya minggu lalu. Tidak samanya visi misi karena waktu nikah ta'arufnya nggak sungguh-sungguh atau nggak sesuai tata cara gitu. Bunda Ami itu ya, dengan komunikasi gitu. Karena kan sudah menikah ya. Ini kan bukan pertanyaan ya. Jadi setelah menikah itu ternyata didapati itu ya, dulu tuh visi misinya nggak sama misalkan, atau dulu caranya nggak benar, nggak tepat itu ya, itu masih bisa diperbaiki dengan komunikasi gitu ya. Dengan komunikasi kita sampaikan apa yang menjadi permasalahan kita gitu ya, atau menjadi kekurangan kita sama-sama gitu ya. Setelah kita sadari kekurangannya gitu ya, permasalahannya, kita upayakan untuk berubah. Memang catatannya harus saling ya Bu gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak saling itu memang jadinya ngebatin nggak sih itu. Tapi nggak masalah sebenarnya gitu ya. Nggak masalah itu dalam hal ini itu menjadi pilihan kita, apakah kita akan bersabar ya, ataukah mau protes terus stres, di bawah stres, itu juga pilihan ya. Jadi ketika ada permasalahan sudah kita upayakan untuk komunikasi untuk berubah tapi nggak bisa ya, di situ juga menjadi pahala ketika kita sabar ya. Sabar dalam batas tertentu ya. Silakan tentukan batasan masing-masing gitu ya. Itu kan personal ya, setiap rumah tangga punya batasan masing-masing gitu ya. Dan begitu ya Bunda Ami, jadi masih bisa dikomunikasikan dengan pasangan gitu ya.
Jadi memang ini kata Bunda Ami juga, suami teman Hmm. sekolah di CV kelihatannya sesuai visi misi saya, tapi ternyata sepertinya dia menikah karena usia gitu. Iya betul. Jadi Kita apapun setelah alasannya masih nikah baru bisa. ketahuan gitu ya, Taya. Iya. Jadi mungkin itu nanti ada, tadi kan sudah dikasih tips sama PMI, jadi Iya bisa betul betul. diperbaiki terlebih dahulu gitu, dikomunikasikan apakah mau sama-sama berubah gitu. Jadi kita tuh memang sama-sama belajar, si suami juga belajar, istrinya juga sama-sama belajar. Insya Allah nanti rumah tangganya akan jauh lebih baik lagi gitu. Mm-mm. Amin. Dan Mm-mm. ini juga ada dari Bunda Siti Arma. Assalamualaikum, izin bertanya. Bun mau bertanya gimana caranya menghadapi suami yang mencari solusi untuk keluar dari hutang dengan cara riba dan judi. Padahal suami tahu itu dosa besar, namun susah keluar dari semua itu. Yang saya rasakan sekarang itu jauh dari keberkahan dan hidupnya tidak tenang. Tapi saya bingung apa yang harus saya lakukan. Padahal sudah ditegur dengan cara saya teguran 2 kali dan anak saya pertama jadi sering saya sakitan. Dengan cara apa saya menebus dosa itu, Bun? Masya Allah ya. Iya. Semoga senantiasa Allah mudahkan ya Bunda gitu ya. Ketika menghadapi permasalahan itu gitu ya. Apalagi ini cukup cukup berat ya baik kalau menurut saya karena kan terkait pelanggaran syarak ya. Saya punya batasan gitu ya. Masalah yang akan menjadi berat bagi saya itu ketika di sana sudah ada pelanggaran syarak itu. Kalau belum ada pelanggaran syarak, pokoknya saya masih sabar gitu ya. Nah itu ya. Jadi ketika sudah menghadapi masalah itu, jadi benar yang pertama adalah mengingatkan karena salah satu tugas atau kewajiban kehidupan suami istri itu kan saling mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan ketika dalam kesulitan kita juga punya kewajiban untuk saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong. Entah itu suami atau istri, ya, ketika istri kesusahan atau suami kesulitan, nah kita saling tolong menolong dengan amar ma'ruf nahi mungkar ataupun secara fisik tadi ya, secara langsung kita menolong apa masalahnya. Gitu. Kalau masalah ekonomi, nah itu dan sudah dinasehati, itu kan kita yang pertama adalah kita berupaya berempati dulu ya. Kita berupaya berempati, kita melihat dari sudut pandang suami nih gimana nih. Kenapa suami mengambil mengambil solusi itu gitu ya. Bisa jadi kan karena tuntutan, bukan karena tuntutan ya, karena kewajiban untuk keluarga gitu ya. Kita pahami dulu, jadi kita apresiasi gitu ya. Karena kan laki-laki gitu ya, konon katanya kan nggak bisa dinasehati gitu ya. Apalagi ketika itu menyangkut kehormatan gitu ya. Menyangkut kehormatan, harga diri gitu ya. Sementara harga diri laki-laki kan dari cara dia menafkahi keluarga gitu ya. Nah, kita pahami dulu gitu ya. Oh, berarti sebenarnya dia ada rasa tanggung jawab nih, ada rasa tanggung jawab, ada rasa kasih sayang sama keluarga, cuma ternyata caranya salah gitu ya. Caranya salah gitu ya. Nah, dari situ kita ingatkan deh, jadi komunikasikan gitu ya. Kemudian kita sadarkan juga tadi ya yang jadi efek ya. Efeknya kita komunikasikan aja, Bun. Kasih tahu bisa jadi suami nggak merasain tuh efeknya gitu ya. Kok saya kok kehidupan pernikahan kita jadi gini ya, nggak tenang gitu ya, nggak bahagia, anak sering sakit-sakitan, misalnya tadi kan disebutkan begitu ya. Diungkapkan aja gitu ya. Diungkapkan aja ke suami, barangkali dari situ dia kemudian sadar gitu ya. Nah, kemudian kalau udah mentok, kita libatkan orang ketiga. Nah, gitu ya. Libatkan orang ketiga, seperti yang kemarin sempat saya singgung ya di pekan lalu kan begitu. Jadi boleh gitu ya, boleh kita tuh melibatkan orang ketiga dan kita percaya atau lebih baik lagi orang kemudian berpengaruh bagi suami. Dan lingkungan suami itu memang mengaruh Bu. Makanya saya kemarin wanti-wanti ya, suami boleh berteman dengan siapapun, tapi kita juga perlu perhatikan deh, lingkungannya itu baik atau enggak itu. Kalau lingkungan suami dekat suami itu orang-orang yang berpengaruh di dekat suami adalah yang memang mendukung untuk itu, nah itu juga akan sulit bagi kita mengubah itu, bukan mengubah ibaratnya berkomunikasi itu ya. Maka libatkan orang ketiga dan bisa berpengaruh ke suami. Gitu ya. Contohnya kalau saya kemarin kan ayah mertua saya tuh berpengaruh gitu ya, bagi suami saya itu. Maka ketika ada masalah, bisa jadi saya akan ngerangkul deh, merangkul mertua saya dan untuk kemudian menasihati suami saya atau kakaknya misalkan temannya juga bisa jadi itu ya, atau ustadznya ya bagi yang memang punya ustadz misalkan ustadznya temannya kawannya tuh bisa kita ajak dan menasihati suami kita itu gitu ya. Tapi pilihan lagi-lagi pilihan ya ketika itu sudah diraih sudah diambil maka bersabar itu juga akan jadi ladang pahala kita gitu ya. Karena kan ada sebuah kisah nyata yaitu Buddha Asia itu ya. Saya nggak menyamakan loh ya, saya nggak menyamakan dengan Fir'aun ya. Tapi yang Buddha Asia itu dijamin masuk surga itu karena apa? Karena dia bersabar kan dengan memiliki suami Fir'aun. Nah, suami kita kan belum kayak Fir'aun ya.
belum kayak Firaun gitu. Jadi kita masih boleh sabar, itu adalah pilihan bagi kita kemudian bersabar gitu ya. Dengan terus berproses tadi, mengingatkan gitu ya, berupaya mencari mediator, mediasi gitu. Kita upayakan terus gitu, dengan sabar gitu. Dan dengan batasan ya ketika itu sebenarnya itu batasan itu personal ya, lagi-lagi ya. Dengan batasan yang memang sebenarnya sabar itu nggak ada batasnya, tapi silakan gitu ya, tentukan batasan dan jangan sampai kemudian dibiarkan terus-menerus juga gitu ya. Karena ada yang begitu loh. Jadi ada suami, saudara saya sendiri tuh begitu. Jadi suaminya judi, riba, judi online. Istrinya udah sabar, tapi dibiarin terus akhirnya. Nah, akhirnya malah rusak gitu ya, rusak semuanya. Jadinya kehidupan pernikahan juga akhirnya hancur, rusak gitu ya. Anak-anaknya kasihan, istrinya kasihan. Karena tadi kita meskipun sabar, kita harus menentukan batasan. Sampai mana sih ini harus dibiarkan. Gitu ya, insya Allah ya, maaf ya kalau nggak menjawab, tapi kurang lebih begitu rumusnya. Oke, Bunda, tapi nggak ada di chat ya pertanyaannya. Bunda Siti Arma, semoga masalahnya bisa segera Amin. gitu. Kita doakan bersama-sama ya. Yang namanya manusia pasti ada masalah, ada fasenya masing-masing gitu. Kita doakan aja yang terbaik untuk Bunda Siti Arma. Lanjut di pertanyaan dari Bunda Ega. Assalamualaikum, bagaimana solusi jika dalam keluarga ada yang masih percaya seperti klinik, tetapi istri masih takut mengingatkan? Oh, berarti ini masih percaya hal-hal yang mistis atau supranatural gitu, Teh? Ini tuh keluarga tuh maksudnya suami atau keluarga? Kalau keluarga, dalam arti ini bukan suami, sebenarnya itu menjadi tanggungan kita ya. Tapi kalau itu berkaitannya langsung sama suami, jadi suami masih ikut-ikutan ini ya. Suami masih ikutan naik. Selagi-lagi kita memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi memang harus berani. Kalau di sini kan kendalanya karena nggak berani ya. Karena nggak berani. Mana sih tadi pertanyaannya? Iya, betul, Teh. Karena istri masih takut mengingatkan. Iya, masih takut mengingatkan. Nah, memang harus berani. Karena kan itu, meskipun nanti di akhirat itu kan kita dihisab masing-masing ya. Tapi dalam kehidupan suami istri, kita juga akan dihisab atas pasangan kita ketika kita membiarkan. Apalagi suami ya, suami itu kan punya kewajiban untuk jadi kowam, jadi pemimpin. Kalau istrinya melanggar syariat atau ada menyimpang, udah paling wajib itu. Jadi suami itu mengingatkan istri. Kalau kejadiannya sebaliknya ya sama sebenarnya. Kita sebagai istri mengingatkan dan memang harus berani gitu ya. Kalau enggak ya tadi ya kita ajak ke dalam majelis. Nah, bisa jadi ya. Kalau saya misalkan kadang-kadang nge-share kan, ibu-ibu kan begitu ya, nge-share link YouTube, link Instagram, link apa tuh, link kajian tuh ya, quote-quote ya, quote-quote dari Ustadz kita kirim begitu tuh. Dengan cara yang memang halus ya, atau kita datangkan tadi orang yang berpengaruh gitu ya, diajak ngobrol dengan orang yang positif gitu ya. Kita dekatkan dengan orang-orang positif yang bisa memberikan pengaruh positif pada suami. Itu ya Bunda. Jadi kalau kendalanya takut, dicoba dulu itu. Dicoba dulu itu. Minimal menggugurkan kewajiban deh. Bukan kewajiban. Jadi berarti dalam rumah tangga itu sama-sama bertanggung jawab gitu ya, Teh ya? Istri bertanggung jawab atas perilaku dari suaminya, sebaliknya ya, juga suaminya juga bertanggung jawab atas perilaku dari istrinya gitu. Lanjut ke Bunda Ega Dwi Putri, izin tanya Teh, kalau ta'aruf mediasi melalui online apakah beresiko karena kendala jarak dan alasan syar'i? Jadi mediasi diawali dengan online, apakah boleh? Dari sisi ini ya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja dengan catatan memang tidak ada kita percaya dengan mediator kan faktor dalam ta'aruf ya. Dalam ta'aruf itu salah satu faktor yang paling menentukan itu adalah perantara. Jadi kita percaya pada si perantara ini. Jadi perantaranya adalah orang yang amanah, yang bisa dipercaya. Jadi nggak ada kedustaan, gitu ya. Nggak ada kedustaan. Itu boleh-boleh aja tuh online, gitu ya. Chatting, kalau chatting langsung sama saya dulu sih sebenarnya chatting juga ya. Jadi saya chatting sama calon suami saya langsung, gitu ya. Karena kan ada hal yang memang menurut saya itu malu itu ya, untuk dibicarakan melalui perantara gitu. Jadi saya chat langsung tapi nggak ada keperluan lain selain itu gitu. Itu boleh-boleh aja gitu. Jadi selagi kita bisa memastikan diri bahwa kita tuh amanah gitu ya, dan kita tidak mencari-cari kesempatan gitu ya.
Gitu sih kurang. Jadi boleh kalau pertanyaan adalah hukum, ya boleh. Dan faktor perantara ini adalah yang cukup menentukan. Ketika kita percaya pada perantaranya, insya Allah itu ya, sudah cukup gitu ya. Jadi Cuma begitu. nanti kan ada fase ini, ada fase nazor ya. Nazor itu, nah ini juga perbedaan ya. Boleh online, boleh langsung, tapi akan lebih baik, akan lebih afdol kalau nazor itu langsung. Jadi ada fase nazor, tahu kan? Nggak tahu nggak? Fase nazor itu melihat langsung pasangan, calon pasangan gitu. Begitu. Oke, jadi begitu ya untuk Kak Ega. Jadi diperbolehkan kalau misalkan nanti mediasinya melalui online, tapi memang harus masih dalam batas wajar gitu. Jadi nggak ada yang menyimpang gitu. Memang benar-benar yang memang seperlunya aja. Selanjutnya ini ada Bunda Ambar. Assalamualaikum Teh, izin bertanya. Saya baru menikah 2 tahunan, lagi di fase saling memahami kebiasaan. Tapi saya yang tadinya bekerja dan sekarang full IRT sedang menyesuaikan diri. Tapi di sini merasa ego masih tinggi. Solusinya gimana ya Teh? Insya Allah saya senantiasa belajar, ikut halakoh kajian, tapi sulit masalah ego ini. Jadi emang kebiasaannya itu sebagai seorang pekerja begitu ya Teh ya? Pekerja tiba-tiba menikah lalu full jadi ibu rumah tangga gitu. Ini ada adaptasi ya. Kebiasaan. Fase peralihan nih. Fase peralihan. Jadi betul ya. Manusiawi. Jadi kadang ada orang memang dia tuh dominan ya, orangnya dominan atau goriza bakonya tinggi atau nalur egonya ya, bisa dibilang egonya tuh tinggi. Nah, cara mengatasinya gimana? Kita lagi-lagi balik ke sudut pandang tadi ya, yang sudah kita bahas, sudut pandang yang benar. Sudut pandang yang benar dalam memahami peran dan tugas sebagai suami istri. Nah, kalau kita udah paham di situ, insya Allah kita kan, ego kita tuh kan tertundukkan. Kita udah paham nih, memang kita memilih untuk jadi ibu rumah tangga karena apa nih? Karena kan memang kita ada kewajiban untuk mengasuh ya. Kalau dalam usia sebelum mumayyiz, itu kan memang pengasuhan itu kan di tangan ibu. Maka ini menjadi wajib bagi ibu itu mengasuh anak-anaknya. Nah, otomatis ini nggak bisa dilakukan kecuali di rumah, misalkan ya. Kecuali di rumah itu, misalkan dengan meninggalkan pekerjaan, gitu ya, meninggalkan pekerjaannya di rumah. Itu harus kita sadari dulu. Menjadi IRT adalah pilihan. Kita juga tahu tujuannya itu untuk apa. Gitu ya. Alasan kita menjadi IRT itu apa, gitu ya. Itu sudah kita sadari. Kemudian peran kita sebagai istri, suami juga harus paham sih ya itu. Peran kita sebagai istri di rumah itu untuk apa? Insya Allah akan tertundukkan, karena kan yang kita cari adalah ridho Allah. Ridho Allah bukan semata-mata untuk menyenangkan suami, tapi dengan menyenangkan suami itu kita kemudian ingin meraih ridho Allah. Itu terkait sudut pandang lagi-lagi ya. Jadi begitu ya Bunda, kita luruskan kembali terkait sudut pandang dalam setelah pernikahan. Pahami betul peran dan tugas suami istri. Dari situ insya Allah ego akan tertundukkan. Lebih jauh lagi memang itu berkaitan dengan manajemen emosi gitu ya. Itu ada kelasnya ya. Saya juga pernah ikut, sama aja Bu. Tapi saya masalah lebih ke anak ya. Jadi manajemen emosi ke anak gitu. Jadi saya masih egonya tuh tinggi gitu ya. Ternyata memang ada ilmunya bagaimana kita manajemen emosi, manajemen mental kita. Itu bisa dipelajari lagi. Tapi pada dasarnya adalah terkait sudut pandang harus kita luruskan terlebih dahulu. Supaya kita nggak mendominasi, malah lebih dominan dari suami misalkan. Itu bisa insya Allah ya. Dari sudut pandang dulu. Jadi begitu ya untuk Bunda Ambar ya. Untuk Bunda Ambar yang udah kebiasaan kerja tiba-tiba full IRT begitu. Iya. Manusiawi banget, saya juga masih mengalami itu ya Teh. Ya, shock gitu. Tapi insya Allah kalau misalkan udah niatnya mencari keberkahan, insya Allah nantinya jalannya juga ada gitu, ada jalannya juga gitu ya. Pokoknya innamal amalu biniyati. Betul. Selanjutnya ini ada Bunda Vindi Windu. Assalamualaikum, Bunda, saya tanya, apakah istri tanggung jawab dari ibu suami jika suami tidak memberikan nafkah, dan jika iya, bagaimana memberitahu ibu suami atau mertua untuk hal itu? Wah, ini sepertinya banyak sekali ya, maksudnya bermasalah terkait nafkah, begitu Teh. Karena ada juga berseliweran biasanya di FYP TikTok gitu ya. Masalah nafkah gini. Gimana kalau misalkan suami tuh nggak memberikan nafkah atau nafkahnya ternyata masih bisa dibilang maaf kurang kayak gitu. Apakah kita harus meminta kepada mertua atau bagaimana Teh?
Iya betul. Jadi betul Bunda. Jadi tanggung, Masya Allah ya, Islam perempuan dalam Islam itu sebenarnya itu udah terjamin tuh, terjamin tuh. Karena apa? Eh, Ketika suami belum bisa memenuhi, jadi betul itu menjadi tanggungan mertua. Dengan catatan mertuanya harus paham. Kalau mertuanya nggak paham, malah yang terjadi kan seringnya sebaliknya ya. Malah dia minta, ya, harusnya dia minta dinafkahi oleh anaknya. Kan udah nikah nih, mana nggak dikasih jatah itu. Padahal harusnya sebaliknya, ketika kehidupan rumah tangga anaknya belum mapan dari sisi ekonomi, itu menjadi tanggungan mertua. Nah ini harus kita pahami juga ya sebagai calon mertua nanti itu. Jadi kalau pernikahan itu anak kita tuh belum mapan secara ekonomi itu sebenarnya masih menjadi tanggungan mertua. Jadi betul, nggak ada yang salah. Cuma memang mertua harus paham dulu. Kalau nggak paham kan itu malah jadi masalah baru ya, jadi masalah baru. Nah solusinya kalau memang belum ini, kita lewat suami ya, karena mertua kaitannya dengan suami ya. Kita bisa komunikasi sama suami, gimana nih kira-kira orang tua bisa bantu nggak. Nah dari situ suami yang kemudian bisa ngomong langsung ke orang tuanya, ke mertua kita, bahwa kondisi kita tuh masih belum bisa itu. Dan ini memang nggak semudah itu ya Ibu. Saya bisa bayangkan kok. Jadi nggak semudah itu ketika nggak sama-sama paham. Kalau saya dulu beruntung ya tadi ya, mertua saya tuh paham. Jadi saya nikah waktu masih kuliah ya. Saya nikah masih kuliah, otomatis ekonomi belum stabil. Nah selama saya masih kuliah dan suami saya masih kuliah itu ditanggung sama mertua. Dan mertua nggak masalah ya, menanggung itu karena memang itu sudah disadari menjadi tanggung jawab mertua. Kalau nggak ada mertua siapa? Wali kan, paman kita, ya. Paman dari pihak laki-laki, atau mungkin kakak dari suami itu juga masih termasuk suami saya itu juga masih menanggung kehidupan adik saya loh, adik suami saya, karena dia paham betul ketika adiknya perempuan belum mapan secara ekonomi itu menjadi tanggungan suami saya yang seorang laki-laki itu. Begitu, memang harus dipahami sama-sama gitu ya. Tapi pernyataannya betul, memang harus itu menjadi tanggungan mertua. Kalau nggak ada mertua kan paman dan seterusnya itu kakak laki-laki itu. Begitu kakek ya, kalau kakek mas ada berarti mertua kakek gitu. Itu dalam Islam seperti itu. Sayangnya hari ini belum bisa, kadang-kadang belum bisa itu. Tapi kadang itu realitanya itu ya Teh ya. Yang ikut menafkahi itu biasanya pihak dari perempuannya begitu. Iya. Jadi memang secara realita memang masih belum bisa. Jadi serba salah ya jadinya. Betul sekali. Ini dari Bunda Ami. Oh gitu, wah ilmu baru yang saya tahu cuma tentang memberi ke mertua gitu. Malah nggak wajib itu. Oh iya Teh, terkait memberi ke mertua ya Teh, biasanya itu ya seringkali masalah tentang ekonomi itu karena kita lebih mendahulukan memberi ke mertua. Karena kan memang sebagai suami itu kan harus berbakti pada orang tuanya gitu ya. Atau suami itu memberi dulu ke istrinya. Gimana ini Teh? Biasanya itu suka menjadi pertanyaan ini. Iya. Jadi kebalik, yang benar tuh tadi yang dikatakan oleh Bunda tadi ya. Jadi yang benar itu adalah mertua itu seharusnya masih menanggung kehidupan anaknya. Gitu ya. Kecuali memang ibunya itu janda, nah itu beda lagi kasus ya. Ini kan kasusnya beda-beda ya. Harus memang detail ya kasus per kasus. Kecuali ibunya itu janda, nah itu memang menjadi tanggungan suami Bun. Nah harus kita pahami juga ya. Jadi misalkan mertua kita, ibu mertua kita tuh udah janda ya. Jadi suaminya udah nggak ada, memang benar itu jadi tanggungan suami kita gitu. Misalkan kakeknya nggak ada, sebenarnya itu panjang ya. Walaupun ibu mertua kita tuh nggak ada kan, misalkan kakeknya masih ada tuh jadi tanggungan kakek sebenarnya, nggak langsung ke suami kita gitu. Tapi kalau kondisinya ideal, memberi mertua itu nggak wajib. Apalagi mertua kita masih punya suami gitu. Jadi mertua kita masih utuh lah ya, bapak ibu itu nggak wajib ya. Kalaupun ngasih itu adalah sebagai bentuk sedekah. Kan sedekah yang utama memang pada kerabat ya. Sedekah yang utama pada kerabat, ya. Kakak, adik, orang tua apalagi ya. Itu yang utama. Tapi konteksnya adalah sedekah, bukan kewajiban yang harus kita lakukan secara rutin setiap bulan. Begitu. Jadi tetap yang didahulukan siapa? Ya istri, keluarga itu. Karena itu yang menjadi tanggungan pertama kita. Ketika kondisinya ideal. Kalau nggak ideal kan tadi ya generasi sandwich ya. Itu memang benar, dalam Islam itu juga ada. Dan itu bukan beban, tapi amal apa ya?
ladang ladang pahala gitu ya, generasi sandwich gitu ya. Jadi misalkan ibunya janda, adiknya masih sekolah, dan dia laki-laki, itu memang benar dia punya kewajiban untuk menanggung ibunya yang janda sama adiknya yang belum menikah misalkan. Itu memang benar, dan itu menjadi ladang pahala. Dan sebagai istri apa? Kita pahami itu. Kita pahami itu. Jadi kita pinter-pinter nih manage uang. Justru kita bantu mungkin ya, kita bantu suami dalam memanage uang. Gitu ya. Kita wajib bantu cari uang ya. Bantu cari uang tuh bahasan lain lah yang memang boleh, tapi tadi ada syarat dan ketentuan. Gitu. Boleh-boleh aja, tapi ada syarat dan ketentuan. Gitu. Jadi kita pahami dulu sebagai seorang istri. Gitu. Mungkin gitu ya, Kak Afita. Iya, Tadi pertanyaan. jadi begitu ya Bun. Untuk yang utama itu harusnya istri terlebih dahulu gitu. Jadi nanti bisa dikomunikasikan ke suaminya. Iya, betul. Dikomunikasikan, diomongkan secara baik-baik ya, diomongkan secara baik-baik. Nah ini juga PR nih untuk para bunda-bunda yang nantinya akan menjadi mertua juga, ya, yang nantinya akan jadi mertua. Jadi harus memahami bahwa nantinya anak kita juga bertanggung jawab terhadap istrinya gitu. Kalau anaknya laki-laki ya bertanggung jawab terhadap istri itu yang nomor satu. Jadi kita tidak bisa menuntut kita yang harus di nomor satukan gitu. Iya, malah seringnya kebalik ya. Karena biasanya tuh ada yang bahasanya tuh kayak iri begitu teh. Iri karena anaknya itu lebih sayang ke istrinya gini. Wah ini agak lain ya. Jadi ini suatu ilmu baru untuk bunda-bunda yang nantinya juga menjadi mertua ya. Nah, sepertinya ini pertanyaannya sudah terjawab semua, Kak Evi. Alhamdulillah ya di siang hari ini sekian banyak pertanyaan sudah mampu dijawab dan semoga juga dari jawabannya bisa membantu terkait masalah-masalah yang tengah dihadapi sama bunda-bunda di sini. Dan untuk Kak Evi mungkin ada sedikit sepatah dua patah gitu untuk bunda-bunda yang lagi join ya. Iya. Closing statement ya mungkin. Iya, Closing boleh. Closing statement. Mungkin saya ingin mungkin ini adalah pendapat yang sudah masyhur ya. Jadi kehidupan rumah tangga itu kan ibaratnya kan seperti segitiga piramida, segitiga. Di mana ini suami, ini istri gitu ya. Dan posisi paling atas itu adalah Allah gitu ya. Jadi kalau kita ada masalah, ada apapun, yang kita harus lakukan tidak fokus ke pasangan, tidak semata-mata fokus ke pasangan ya. Meskipun nanti ada masalah yang berkaitan dengan pasangan, itu bisa diselesaikan. Gitu. Tapi pada dasarnya, ketika punya masalah, yang kita lakukan adalah mendekat ke Allah. Nah, makna mendekat ke Allah ini bukan hanya dalam hal ibadah, ritual semata, terus sholat, tahajud, itu juga harus kita lakukan ya. Tapi di sisi lain adalah dari sisi aturan Allah deh. Jadi aturan Allah juga harus kita ikuti. Jadi mendekat ke Allah. Otomatis kalau kita udah mendekat ke Allah, nah, hubungan suami istri itu juga akan membaik. Gitu. Itu kurang lebih begitu ya. Jadi rumus utama atau kunci utama sebuah kebaikan sebuah pernikahan kan di situ. Kita melibat tidak hanya aku dan kamu, bukan hanya kita dan suami atau kita dan pasangan ya. Tapi kita melibatkan Allah. Ya. Termasuk dalam hal tadi mulai dari semuanya ya tadi jalan keluar ya. Mensolusikan sebuah masalah itu juga melibatkan Allah ya. Disitulah kuncinya. Karena kalau kita hanya melibatkan dua orang saja ini itu adalah sebuah kelemahan karena manusia itu kan tempatnya kelemahan ya, kekurangan gitu ya. Dan tidak akan bisa selesai masalah kita itu kalau kita tidak melibatkan Allah gitu. Masya Allah ini saya mungkin tidak cukup di sini ya, Masya Allah, kalau tadi melihat dari permasalahan ibu-ibu yang dan mungkin saya alami sedikit banyak gitu ya, itu memang tidak akan selesai ya kita bicarakan atau kita bahas di sekarang hari ini gitu ya. Tapi kalau boleh saya kasih saran gitu ya, tetaplah mencari cara itu solusi atau ilmu ya di luar sana gitu ya, untuk dalam menyelesaikan masalah-masalah kita gitu. Karena itu ilmu adalah kunci gitu, dalam menyelesaikan masalah gitu. Karena tadi saya menjawabnya mungkin ini gampang, ngomong doang mah gampang gitu. Makanya jangan merasa cukup ya. Setelah dari sini gali lagi tadi hal-hal yang memang mendasar yang bisa kita pelajari lagi di luar untuk bisa mensolusikan masalah. Begitu kurang lebih Kak Afita. Masya Allah, jazakillah khair, Evi. Semoga ilmunya di siang hari ini dapat bermanfaat ya. Jadi memang bisa diingat dengan statementnya Teh Evi bahwa jangan selalu merasa cukup dengan ilmu yang kita punya gitu. Jadi tiap hari kita harus belajar terus ya kan, seperti itu. Dan sebelum diakhiri untuk
di Zoominar Parenting kali ini, seperti biasa, kita sesi foto bersama dulu ya Bunda-Bunda ya. Boleh kalau misalkan bisa untuk menyalakan videonya, open cam terlebih dahulu, kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Oke. Sudah ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah join. Jazakillah khair Teh Evi. Alhamdulillah ya, terima kasih ya Bun. Dan untuk Zoominar selanjutnya insya Allah masih ada lagi. Pokoknya di minggu depan insya Allah ya. Jadi untuk yang sudah join di grupnya Kairin, grup Zoominar Parenting Islaminya Kairin, jangan live ya karena nantinya akan ada Zoominar lainnya lagi yang bermanfaat untuk kehidupan Bunda insya Allah. Terima kasih banyak Bunda-Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.